Firman Tuhan hari ke-24, 24 Januari 2026, Kitab Galatia pasal 2 ayat 16 perikop, dibenarkan karena iman kepada Yesus. Terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-24, tanggal 24 Januari 2026, diambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 16 dengan perikop iman dibenarkan. Kita dibenarkan karena Yesus Kristus. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Taurat sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini setelah Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manifestasi daripada kehadiran Allah sendiri. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Januari yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Intinya adalah bahwa Allah mengasihi manusia dan memberikan keselamatan dan damai sejahtera tanpa melihat latar belakang orangnya, etnisnya, sukunya, bangsanya, dan Yahudi dan non-Yahudi. Bahkan katakan bersunat atau tidak bersunat di mata Tuhan adalah sama, kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itulah pedoman kita selama bulan Januari. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, di mana dikatakan kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat tidak bisa menjamin kita menjadi selamat. Kalau sebelum Yesus datang, hukum Taurat memang boleh dikatakan sebagai pedoman dasar utama. Tapi begitu Yesus datang, dia menyempurnakan hukum Taurat. Karena adanya pertentangan dalam Yahudi, bahwa ada kadang-kadang diskriminasi dengan adanya hukum Taurat, bahwa sebagian care dan yang lain tidak care, tidak peduli. Maka dengan kedatangan Yesus, kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus, bukan dengan hukum Taurat. Nah, itulah latar belakang daripada perbedaan-perbedaan antara umat dalam hal menjabarkan hukum Taurat. Jadi memang ada seperti haram dan tidak haram, ya, najis dan tidak najis, sunat dan tidak sunat. Maka
Yesus mengatakan, menyimpulkan hukum Taurat yang ke-10 dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Dikatakan begini, hukum utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Kemudian hukum yang kedua dikatakan adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang menangkal kedua hukum tersebut. Maka dikatakan bahwa bukan karena melakukan hukum yang ke-10 bisa dibenarkan dalam iman. Tetapi hanya bisa kita dibenarkan apabila sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia sudah datang ke dunia untuk menjelaskan seperti menyempurnakan daripada hukum tersebut. Tidak ada alasan lagi kita bahwa dengan mengutak-atik hukum Taurat. Dan boleh dikatakan seperti masalah sunat dan tidak sunat. Ini juga masalah besar di Yahudi. Di mana pada saat Paulus dan Barnabas berdialog di Antioquia, karena banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sudah sunat. Kemudian orang yang tidak sunat itu dianggap masih belum sepenuhnya untuk menerima keselamatan dari Yesus. Itulah dipertentangkan. Akhirnya Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk menuntaskan masalah itu. Bertemulah di sana dengan Petrus dan kawan-kawan. Petrus menjelaskan, saya sudah mendapat amanah dari Tuhan bahwa tidak ada lagi masalah sunat dan tidak bersunat. Dan bahkan lebih luas lagi antara haram dan tidak haram. Semua sudah halal. Dan sunat juga tidak perlu lagi harus sunat sebagai pengikut Kristus. Itulah latar belakang daripada perikop ini, artinya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, dalam ayat 16 ini Paulus menegaskan bahwa pengharapan dan keselamatan umat manusia tidak tergantung kepada kepatuhan terhadap hukum Taurat. Tidak. Tetapi kepatuhan kepada iman yang hidup dalam Kristus. Itulah latar belakang daripada perikop ini memang. Kepatuhan iman kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia membawa kabar baik. Dan kalau kita lihat ada membawa 6 misi. Kalau kita lihat Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, melepaskan orang yang terjepit, dan menyembuhkan orang yang buta, kemudian melepaskan orang yang tertindas dan terkurung, dan yang kelima, memperbaiki spiritualitas daripada manusia yang bisa diganggu oleh roh-roh jahat. Itu akan disembuhkan oleh Yesus. Dan yang keenam adalah memberikan kebutuhan fisik. Bukan hanya spiritual, fisik juga. Seperti memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Bahkan lebih 12 bakul. Itulah. Maka kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus sudah menyempurnakan hukum Taurat. Jadi sekarang ini bukan perbuatan baik dengan usaha kita sendiri, dengan harta kita, kita tidak bisa dibenarkan dengan iman. Tidak. Tetapi kita dibenarkan hanya karena percaya kepada Yesus. Sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini?
Tujuan utama adalah manusia tidak dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini tetap disampaikan, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Nah, hal ini ya disempurnakan oleh Martin Luther, bahwa dikatakan pokok-pokok pengajaran agama Kristen ada 3. Yang pertama adalah sola gratia. Keselamatan itu anugerah, bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Allah. Anugerah. Yang kedua, sola fide. Kita dibenarkan karena iman. Kembali, bukan karena hukum Taurat, bukan karena kebaikan kita, bukan karena harta kita, tapi karena iman kita yang percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Iman percaya. Kemudian yang ketiga adalah sola scriptura. Semua keselamatan itu adalah anugerah. Dan kita dibenarkan karena iman percaya. Itu semua tertulis dalam Alkitab. Hanya Alkitablah yang menjawab poin 1 dan poin 2. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak bisa mendapatkan poin 1 dan 2. Nah, inilah fungsinya kita baca firman Tuhan setiap hari untuk memperdalam iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan Bapa dan juga Roh Kudus. Itulah tujuan utama daripada perikop ini, bahwa memperdalam semua iman dan juga adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah adalah dengan Alkitabiah. Hanya Alkitab yang bisa menjawab semua itu. Tanpa kita membaca dan mempelajari Alkitab, kita tidak bisa mendapatkan bahwa kita diselamatkan karena anugerah dan juga diselamatkan karena iman. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Nah sekarang, apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah mengajak kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan pembenaran di hadapan Allah tanpa iman yang tulus kepada Kristus Yesus. Jadi apapun kita lakukan, itu tidak bisa pembenaran kepada Allah tanpa kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah makanya pada saat Yesus dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis, sorga terbuka, langit terbuka, dan datanglah merpati dan hinggap di dalam Yesus. Dan diiringi dengan suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia menyenangkan hatiku. Langsung suara dari Allah dari surga. Jadi kita tidak perlu lagi ragu-ragu lagi siapa Yesus itu. Bagaimana pekerjaannya. Nah maka dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus menyampaikan dan menjelaskan identitas dia sebagai manifestasi daripada Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sekali lagi saya katakan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku.
Itulah sebabnya. Dengan hukum Taurat kita tidak bisa dibenarkan. Tapi kita dibenarkan karena percaya sama Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan ini pernah dipertentangkan oleh Filipus. Dikatakan, sampai kepada Bapa. Filipus bilang, di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami supaya kami puas. Dia ingin kepuasan, bukan dengan iman yang bicara. Supaya dia puas, katanya. Tunjukkan Bapa itu di mana. Karena Yesus mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tunjukkan Bapa itu di mana. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kau sudah lama bergaul dengan saya. Tapi kau masih belum sadar siapa saya sebenarnya. Ini paradigma ya. Jadi memang sering kita sudah berteman lama, tapi kita tidak tahu siapa yang kita temanin itu. Nah disinilah perlu kerangka berpikir yang jenius. Dan untuk mendapatkan kerangka berpikir itu minta Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada Filipus, kau sudah lama bersama dengan aku. Kok masih belum tahu siapa Bapa itu? Yesus langsung menyatakan secara eksplisit, secara eksak, secara jelas. Karena dia tidak lagi berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan, tapi jelas, terus terang. Karena dia akan naik ke surga, akan meninggalkan semua murid-muridnya. Ya, dia ini berbicara sebelum naik ke surga. Datanglah Yesus. Filipus, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Terus kau cari di mana lagi Bapa itu? Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Semua yang aku kerjakan itu adalah kehendak daripada Bapa, bukan kehendakku sendiri. Itulah yang disampaikan Yesus. Dia sudah terus bertang. Sudah mengaku dia bahwa dia jugalah Bapa itu. Jadi kenapa kita melihat orang bertanya, dia manusia, tapi dia Allah 100%. Orang masih tanda tanya, terutama apologet. Mana mungkin? Itulah, tidak sama dengan pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Pikiranmu bukan pikiranku. Ya. Jadi rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Nah, disinilah manajemen daripada Tuhan yang sangat sempurna. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Tapi dia dipenuhi dengan hikmat. Karena dia adalah manifestasi daripada Allah. Ini yang kadang-kadang sering orang tidak percaya. Karena kalau dia datang ke dunia bertemu langsung dengan manusia, tidak akan bisa bertemu. Orang yang melihat pasti mati. Maka firman itu menjadi daging dan berada di tengah-tengah kita. Pada mulanya adalah firman. Ini dalam kitab Yohanes pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita. Itulah kita lihat bahwa Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Maka di sini dikatakan bahwa iman kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dengan hukum Taurat kita tidak bisa diselamatkan. Terus ada kali pertanyaan, bagaimana orang-orang Yahudi yang percaya kepada hukum Taurat sebelum Yesus datang? Itu adalah merupakan hikmat daripada Allah. Itulah rahasia Tuhan. Tapi pada saat Yesus sudah datang, disitulah dikatakan hukum Taurat tidak bisa dibenarkan melalui hukum Taurat. Kalau sebelumnya Musa selalu menyampaikan hukum Taurat itu. Bila perlu tulis dalam jidatmu dan juga di rumah pintumu. Dan itu bawa dan hafalkan. Baik kamu dalam
bekerja, baik dalam beristirahat, baik dalam berpariwisata, selalu hafalkan. Itu sudah diajukan itu sebelum Yesus datang. Tapi begitu Yesus datang, hukum Taurat bukan lagi jaminan untuk manusia bisa selamat. Dan ini pun adalah suatu manajemen. Kalau sudah dia datang, itulah yang sudah menentukan kebenaran secara keseluruhan. Sebelum dia datang memang hukum Tauratlah yang menjadi dasar. Tapi setelah Yesus datang, dikatakan bahwa iman percaya kepada dia. Maka Allah juga mengatakan, ya, begitu besar dalam Yohanes pasal 3:16, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau sudah beroleh hidup yang kekal, maka hukum Taurat tidak menentukan lagi untuk kita bisa selamat. Tapi apakah Yesus menyediakan hukum Taurat? Tidak. Bahkan Yesus menyempurnakan hukum Taurat dalam 2 bagian. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itu kalau kita lihat penjabaran daripada hukum Taurat, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu dijabarkan dalam hukum Taurat pasal hukum yang ke-5 sampai ke-10. Itulah maka orang Yahudi dengan adanya jawaban Yesus membagi dalam 2 bagian besar hukum Taurat, mereka semua puas dan tidak lagi mempersoalkan hukum Taurat. Tadinya memang mereka bertanya, hukum yang mana yang paling sempurna di antara ke-10 hukum itu? Yesus tidak menjawab hukum yang pertama, kedua, dan ketiga dari hukum Taurat. Tapi dia menjawab hukum utama ini. Hukum yang kedua ini. Hanya 2. Itulah penjelasan mengenai kenapa hukum Taurat itu memang tidak begitu dominan lagi pada saat Yesus sudah datang. Karena Yesuslah yang sudah menyempurnakan hukum Taurat itu. Karena Yesus sudah menyempurnakan hukum Taurat, maka dikatakan tidak bisa lagi orang dibenarkan karena hukum Taurat. Harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sudah menyempurnakan hukum Taurat itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-4. Jadi mengenai pesan moralnya tadi adalah jelas di sini. Dan ini bisa juga kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Untuk menguatkan, ya, jangan pernah khawatir tentang apapun juga, ya. Mintalah pertolongan Tuhan apa yang kau butuhkan dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Nah, kemudian ada lagi untuk meluruskan jalan kita supaya tidak ragu-ragu dalam menerima apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa dialah juru selamat. Dan Amsal sudah mengatakan bahwa Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan akui kedaulatan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi pesan moral daripada perikop ini adalah mengajak kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan pembenaran di dalam Allah, di hadapan Allah, tanpa iman yang tulus kepada Kristus Yesus. Dan dikuatkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku.
Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian apa penerapan? Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sini kita melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui usaha atau kepatuhan pada hukum Taurat, melainkan harus melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang telah ditetapkan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus yang mau datang itu sama dengan Immanuel. Jadi kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan Allah memberikan tanda kepada seorang perempuan muda untuk melahirkan dan mengandung seorang anak laki-laki. Dan setelah dia lahir diberi nama Immanuel. Itulah dikatakan bahwa Immanuel itulah Allah bersama dengan kita. Nah kemudian itu dikuatkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 28. Tentang kelahiran Yesus sebagai Immanuel. Dan juga adalah pergumulan daripada Yusuf yang tadinya mau menceraikan, artinya karena tunangannya Maria tidak mau. Karena dia adalah seorang keturunan dari bangsawan raja. Dia tidak mau kalau sudah orang mengandung menjadi tunangan dia. Dia bilang, apa kata dunia? Tapi malaikat, pada malam hari dia mimpi bertemu dengan malaikat. Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung itu adalah dari Allah. Maka Yusuf mengambil dengan legowo. Dan dia memang tidak campur sama sekali dengan Maria sampai Yesus lahir ke dunia ini. Itulah dikatakan bahwa Yesus sama dengan Immanuel, Allah bersama dengan kita, dan juga dia sebagai juru selamat dunia. Nah, dijabarkan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 bahwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Adanya perintah Kaisar Agustus untuk mengembalikan semua bangsa Yahudi ke tempat kelahirannya. Termasuk Yusuf dan Maria. Dia berada di Nazaret. Tapi dia harus berjalan menuju Bethlehem. Sejauh lebih kurang 145 kilometer. Dia dengan keledai berangkat dari Nazaret. Dan dia di perjalanan selama 3 hari. Kemudian sampai di Bethlehem tidak ada tempat kosong. Karena semua bangsa Israel kembali ke Bethlehem. Penuh semua hotel, penuh. Dia berada di kandang palungan. Ya, dan mengambil palungan sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Dia di kandang domba. Ya. Dia benar-benar adalah memang sederhana. Dan tidak tinggi hati, tapi tetap dengan rendah hati. Nah, itulah penerapan daripada perikop ini bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat dan yang menormalisasi hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah sempat retak karena dosa turun-temurun dari Adam. Untuk mengembalikan itu, maka manusia harus dilahirkan kembali. Itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi implementasi daripada perikop ini, percayalah kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan.
Dan Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kebutuhan daripada primer itu ditanggung oleh Tuhan kepada kita. Karena hidup mati adalah merupakan jaminan dari Tuhan untuk tidak lapar dan tidak haus. Karena makanan adalah menyambung hidup kita dan minuman juga menyambung hidup kita. Tapi itu semua diberikan oleh Tuhan. Dan dalam hal ini tentu adalah spiritualitas kita, rohani kita yang dihidupkan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan, dalam arti hidup kekal sampai selama-lamanya. Semoga kita semua semakin percaya kepada Yesus untuk juru selamat dan Immanuel, bahwa Allah bersama kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah memberikan kepada kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Bimbinglah kami agar terus berpegang pada iman ini dan mengandalkan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.